Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita melakukan semai kecambah kelapa sawit ya teman-teman. Di sini kita saat sebelum semai kita menggunakan mycovir ya teman-teman. Ini kemasan mycovir. Ini mycovir ini saya gunakan untuk semai karena mycovir ini mengandung jamur atau termasuk ke dalam jamur yang baik ini ya teman-teman. Jadi fungsi mycovir sendiri akan menginfeksi jaringan akar pada tanaman, yang dimana nanti jaringan akar tanaman ini akan terinfeksi oleh spora-spora yang ada di yang ada pada mycovir. Secara otomatis apabila jamur ini, spora-spora yang sudah masuk ke dalam jaringan akar tanaman ini akan membuat tanaman ini sendiri menjadi kebal terhadap penyakit ataupun serangan penyakit ya teman-teman. Di sini kita harapkan dengan kita aplikasi mycovir, di sini kita hanya bertujuan untuk meningkatkan imunitas pada tanaman kecambah kelapa sawit kita nanti. Di sini untuk aplikasi mycovirnya sendiri nanti akan saya aplikasikan 2 tahap ya teman-teman. Di sini pertama saya akan aplikasikan di PN atau di polybag kecil. Saya aplikasikan ukuran segini ya teman-teman, ukuran segini. Terus secara merata ini sudah saya lubangi ya teman-teman, sudah saya lubangi, semua sudah saya lubangi. Kepada teman-teman yang baru pertama kali pakai mycovir, jangan kaget ya teman-teman, ini isinya medianya yaitu pasir. Pasir ini hanya sebagai untuk pengikat spora-spora jamur yang akan menginfeksi akar tanaman kita ini ya teman-teman. Di sini apabila akar tanaman kita sehat, maka otomatis daya serap unsur haranya, daya serap airnya itu akan maksimal ya teman-teman. Di sini untuk aplikasi mycovir sendiri saya terinspirasi dari teman saya. Kalau di daerah Bangka Belitung sudah banyak teman saya yang memakai, seperti Ahmad Sababa, Miki Wijaya, dan ada teman saya yang di luar yang saya kurang tahu di daerahnya, yaitu Bang Sunjana MS, yang Facebooknya sekarang yaitu Cecep Sunjana. Dan alhamdulillah saya sekarang coba, karena saya lihat dari perkembangan pembibitan mereka yang menggunakan mycovir itu perakarannya ini belum sampai 2 bulan udah tembus ini teman-teman, belum sampai 2 bulan udah tembus akarnya. Jadi akar ini apabila udah terinfeksi oleh spora jamur yang ada di mycovir ini ya teman-teman, otomatis dia penyebaran akarnya akan meluas ya teman-teman. Jadi secara otomatis daya serapnya pun akan cukup tinggi ya teman-teman. Di sini untuk aplikasinya sendiri, saya kemarin dibilang oleh teman saya Bang Sunjana MS, jangan lakukan perendaman KKS dengan fungisida ya teman-teman, ya seperti antrakol, seperti Amistar Top, dan yang lainnya teman-teman. Tidak kami sarankan kepada teman-teman sebelum semai KKS, apabila aplikasi mycovir, tidak kami sarankan untuk melakukan perendaman KKS dengan
fungisida tersebut ya teman-teman. Nanti dikhawatirkan kepada teman-teman apabila kita aplikasi fungisida tersebut, ini fungi yang baik yang ada pada mycophyr ini, spora-spora yang ada pada mycophyr ini akan mati ya teman-teman, ataupun tidak berkembang dengan baik ya teman-teman. Jadi saya harapkan tidak untuk aplikasi yang lain-lain teman-teman. Jika hanya untuk aplikasi vitamin B1 boleh disarankan. Itu juga kemarin Bang Sunyana MS menyarankan kepada saya untuk gunakan vitamin B1. Nah, kepada teman-teman yang ingin mencoba semai KKS-nya menggunakan mycophyr dan sudah terbukti kualitas KKS-nya lumayan cukup bagus dari perkembangan biasanya. Jadi kepada teman-teman, di sini kami hanya berbagi informasi atau berbagi pengalaman, bukan bermaksud untuk menggurui. Kepada teman-teman yang terinspirasi dengan cara kami menyemai, boleh diikuti. Apabila tidak, ya itu tergantung ya teman-teman ya. Mungkin video kita di sini cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.